Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Foto TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa kembali para pemirsa Foto TV, tentunya melalui program live interaktif yang selalu kita nantikan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini live interaktif Foto TV bertemakan ekonomi Islam yang insyaAllah akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi telah membersamai kita melalui layanan telekonferensi, dan mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah wa ni'mat. Insyaallah, ni'matillah. Tapi Ustaz, kita akan meminta kesediaan dan waktu Ustaz selama lebih kurang 1 jam mendatang untuk kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Foto TV di rumah, tentunya sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu berkenaan dengan ekonomi Islam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami senantiasa mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun anda berada bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa nantinya bertanya langsung atau berinteraksi langsung dengan Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, tentunya dengan maksud untuk mempertanyakan atau menanyakan persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi Islam. Kemudian bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, tentunya nanti dapat menghubungi nomor layanan live interaktif kami melalui WhatsApp call maksud kami di 082170006087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang nantinya ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi bisa menghubungi nomor layanan kami di 082170006087, ataupun yang mungkin belum bisa menggunakan layanan live interaktif karena mungkin padat yang bertanya atau yang menelpon, bisa nantinya mengirimkan pertanyaannya melalui website Dewan Redaksi kami di www.dewanfatwa.com. Tapi mungkin tidak memperpanjang lagi muqaddimah, kita akan meminta Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka untuk mengawali program live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, falyatafaddal masykuran ma'jura. Nasihat tentang apa? Nasihat mungkin ya di akhir-akhir ini Ustaz ada kekhawatiran mendalam bagi masyarakat Indonesia tentang krisis ekonomi dengan berubahnya Menteri Keuangan dan sebagainya. Mungkin kita bisa mendengarkan sepatah dua patah nasihat tentang hal tersebut, Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan langit dan bumi dan telah menciptakan sistem untuk langit dan bumi ini terus beredar, dan limitnya kapan berakhirnya juga telah Allah tentukan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dengan keyakinan itu, wafat bergantinya seseorang tidak akan mengubah ketentuan Allah Jalla fi'ula. Bahkan lebih besar daripada Menteri Keuangan, para anbiya, para rasul, para utusan Allah Azza wa Jalla wafat. Bahkan yang paling dicintai oleh Allah dan manusia terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Tapi apakah berakhir kehidupan di dunia? Berakhir agama? Ya, berakhir segala sesuatunya? Tentu kan tidak. Para sahabat-sahabat beliau yang mulia, Abu Bakar wafat,
Umar wafat, yang menundukkan dua kekuatan besar di masa itu, yaitu Romawi dan Persia, wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Apakah kemudian berakhir perjalanan kaum muslimin di muka bumi Allah? Tidak. Dan sampai sekarang pun semua orang berganti, baik para ahli ilmu syar'i, para ulama, dari masa ke masa wafat. Tapi janji yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Tetap selalu akan ada sekelompok umatku, mereka membawa kebenaran, mereka mengusung kebenaran. Wafat si fulan, wafat si alan, bukan berarti selesai kehidupan di atas muka bumi ini, selesai agama Allah, tidak. Apalagi wafatnya, bergantinya kepemimpinan orang-orang dalam kehidupan dunia. Ya, tidak akan ada yang mengubah ketentuan Allah Jalla fi'ula. Akan tetapi kita selalu bertawakal kepada Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah Jalla fi'ula. Baik orang-orang yang saleh maupun orang-orang yang mendurhakai Allah. Dahulu ada namanya Namrud. Berakhirkah kedurhakaan di muka bumi? Tidak. Bangkit Fir'aun pun wafat, berakhir? Tidak. Kejahatan berakhir? Tidak. Ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Lahab. Wafat mereka, berakhir kejahatan di muka bumi? Tidak. Begitulah. Sampai waktunya Allah menutup langit dan bumi, pada waktu itu baru selesai. Maka kita tidak tahu apakah di kelompok yang menegakkan agama Allah dan diwafatkan dalam menegakkan agama Allah, atau di kelompok seberang. Maka selalu kita maksimalkan usaha kita, bermunajat kepada Allah dan meminta kepadanya agar Allah selalu menjaga keimanan kita, agar kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal kepada orang kelompok yang menegakkan agama Allah pada diri kita, pada orang-orang dekat dari kita, dan orang-orang yang bisa kita berikan arahan dan manfaat kepada mereka. Wabillahi taufiq. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas nasihat pembukanya. Dan ya, kami ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa Foto TV bahwasanya program live interaktif kita telah membuka layanan interaktifnya. Maka kami persilahkan untuk bisa menghubungi layanan live interaktif kami untuk bisa bertanya langsung. Dan ternyata kita telah terhubung dengan penanya pertama kita pada kesempatan kali ini, ada hamba Allah dari Solo. Bersama-sama kita mencoba menyapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, boleh tidak jika klinik kesehatan bekerja sama dengan asuransi kesehatan swasta bukan BPJS, misalnya menerima klaim asuransi kesehatan, atau pasien berobat dengan asuransi kesehatan swasta bukan BPJS, apakah itu termasuk riba? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Sebentar Ibu. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Misalnya klinik itu menerima klaim asuransi swasta, misalnya dari AXA atau dari merek-merek yang lain. Terus? Apakah bentuk itu kerjasamanya diperbolehkan? Klinik Ibu? Bentuk kerjasamanya klinik Ibu, bunyi perjanjiannya apa?
Oh, Ya. ini belum Ustadz, baru jadi klinik ini ada pasien datang, Ya. terus pasien nanya, ini nggak bisa asuransi ya katanya, nggak bisa gitu, Terus karena kenapa nggak bisa? kita masih ragu apakah diperbolehkan kita bekerja sama dengan asuransi. Sebentar, itu yang saya tanyakan tadi. Ibu kerja sama asuransi seperti apa? Apakah ada perjanjian MOU, Memorandum of Understanding, kesepakatan kedua belah pihak yang ditandatangani, hak dan kewajiban para pihak, atau tidak ada? Kita belum ini Ustadz, belum bekerja sama dengan asuransi. Jadi ada klinik. Kalau mau bekerja sama, apa saja MOU-nya? Butir-butir MOU-nya, pasal-pasalnya apa saja? Minta draftnya dahulu. Kalau sekedar, saya sudah jawab secara umum, Ibu. Ya. Saya jawab secara umum. Kalau sekedar ada pasien datang, saya peserta asuransi X, bisa berobat di klinik Ibu, ya kewajiban klinik Anda menerima orang yang berobat, mau dia muslim, mau dia kafir, mau pakai apapun, selagi dia sakit menjadi kewajiban Anda. Itu menjadi konsekuensi tempat pengobatan. Tapi ya, kalau umpamanya kalau Anda masalah nanti kemudian pembayarannya melalui asuransi, itu urusan dia. Dia membuat transaksi dengan pihak tersebut. Ya, selagi tidak ada hak dan kewajiban Anda, yang kesepakatan Anda dengan pihak asuransi yang melanggar ketentuan syariat. Sama saja orang berakad dengan pihak bank dan dia menerbitkan kartu kredit dari bank konvensional, dan itu kartu kredit itu mengandung unsur riba. Uang yang digunakannya untuk membayar transaksinya dengan tempat Anda, ya, itu dipinjamkan oleh bank konvensional. Yang berakad riba adalah klien ini atau pasien ini atau konsumen ini. Lalu dia belanja ke Anda. Di Anda kan nggak ada dia membuat riba. Ya, Anda terima pembayarannya dengan kartu kredit. Nggak ada masalah, Anda terima pembayarannya dengan kartu kredit. Iya, Ustaz. Ya. Cukup jelas Ibu ya? Ya. Ya. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Syukran jazakumullahu khairan, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu. Ya. Kita akan lanjutkan ke penelpon selanjutnya. Jika sudah ada penelpon, atau untuk sementara kita akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk ke website Dewan Redaksi Dewan Fatwa, sembari menunggu penelpon selanjutnya. Baik, ada pertanyaan dari Abu Musa di Jawa Barat. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai staf atau pegawai di perusahaan konstruksi. Satu waktu perusahaan mendapat proyek pembangunan gereja. Keputusan dan kewenangan dalam pemilihan proyek yang diambil adalah dari jajaran direksi, sedangkan staf tidak bisa ikut andil dalam pemilihan proyek. Hanya ikut arahan dan keputusan dari direksi. Bagaimana sikap yang harus dilakukan sebagai staf set? Apakah boleh tetap bekerja di perusahaan tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Bekerja yang halal di perusahaan tersebut tidak ada masalah. Tapi mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu yang tidak boleh. Membuat tempat di mana Allah disyirikkan, ya, itu suatu perbuatan yang diharamkan. Maka ketika Anda diminta melakukan proyek tersebut, Anda wajib menolaknya. Adapun pekerjaan lain, pekerjaan yang halal, hukum asalnya
boleh Anda lakukan. Baik. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz, pertanyaan dari Aswandi di Kalimantan Barat. Beliau bertanya, Afwan Ustaz, izin bertanya terkait zakat mal Ustaz. Bagaimana menentukan nisab? Mohon maaf, saya ulangi Ustaz. Bagaimana menentukan nisab untuk uang tabungan jika dikonversikan dengan 85 gram emas, sedangkan harga emas berubah-ubah? Jika pada tahun A jumlah uang tabungan sudah mencapai nisab dengan harga emas sekian, namun beberapa bulan kemudian harga emas melonjak sehingga uang tabungan tidak lagi mencapai nisab dengan harga emas yang baru. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Syukran jazakallah khairan. Ketika rupiah Anda turun berarti tidak sampai nisab. Ketika naik lagi senilai setara dengan 85 gram emas, mulai start haul lagi. Begitu terus. Bila di akhir haul, ketika haul jatuh setelah 354 hari berlalu, selalu saldo rupiah Anda di atas nisab. Maka ketika itu baru saldo dikali 2,5% hasilnya dikeluarkan zakatnya. Wabillahi taufiq. Baik, ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Irland di Sulawesi Tenggara. Beliau bertanya, di daerah saya terdapat lapangan kerja berupa pertambangan milik negara asing Ustaz. Dan dulu saya ingin sekali bekerja di perusahaan pertambangan tersebut. Namun waktu saya mendaftarkan diri, para petinggi perusahaan atau orang yang diberi tanggung jawab oleh perusahaan untuk melakukan perekrutan karyawan memberikan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sistem bayar. Dan saya yakin para karyawan yang lainnya pun disuruh untuk bayar oleh para petinggi perusahaan tersebut. Dan bagi kami tidak ada cara lain untuk bisa bekerja dan jadi karyawan di pertambangan tersebut selain melakukan pembayaran yang disyaratkan oleh para petinggi itu. Bahkan di daerah saya pun hal seperti itu sudah dinormalisasikan, saking terbiasanya orang-orang akibat para petinggi tersebut. Pertanyaan saya, apakah halal atau haram gaji yang kami terima selama bekerja Ustaz? Mohon jawabannya. Syukran jazakumullahu khairan. Ini suatu hal yang bertolak belakang dengan nalar orang sehat. Anda bekerja kan cari uang. Ya, belum apa-apa Anda sudah diminta uang. Harusnya kalaupun dia meminta, ya udah, nanti potong dari gaji bulanan saya. Saya kerja dulu lah. Saya belum kerja, dari mana saya dapat uang untuk bayar kamu? Ya. Kalau saya bekerja, kamu potong 10% atau 20% setiap bulan sampai angka yang kau minta, terserah kau lah. Dan sisanya masih dapat untuk saya bawa pulang ke rumah. Kalau tidak ada yang sisa bawa pulang ke rumah juga, ngapain Anda kerja? Ya, maka hiduplah sehat. Ya, diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bisa melakukan perjalanan dalam kehidupan ini tidak dibodoh-bodohi oleh manusia. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Baik, seperti masih belum ada penelpon selanjutnya, kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan dari website Dewan Redaksi dari Stefani di Yogyakarta. Beliau bertanya, Afwan Ustaz, aplikasi TikTok adalah aplikasi berbasis musik Ustaz, dan sekarang aplikasi tersebut sedang sangat naik daun dan semua kebutuhan tersedia di sana, mulai dari cari pekerjaan, mendapatkan penghasilan menjadi affiliate, belanja online agar lebih hemat, kemudian kajian juga ada Ustaz. Ide-ide masakan, kuliner, dan apapun bisa kita dapatkan melalui TikTok. Maksud Ana, di balik TikTok yang aplikasi berbasis musik ini, kita juga bisa mendapatkan dampak positif Ustaz.
Tapi selain aplikasi musik, kita juga mendapatkan dampak negatif. Tapi karena memang ini adalah aplikasi musik, kita juga mendapatkan dampak negatif lain, seperti buang-buang waktu karena kecanduan scroll, terpapar konten yang melanggar syariat Islam, bahkan sampai berkurangnya interaksi antara keluarga karena sekecanduan itu, Ustaz. Pertanyaan Ana, pertama, bagaimana Ustaz hukum asli TikTok tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak negatif dan positif dari TikTok tersebut? Semoga pertanyaan Anda dijawab. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Insyaallah ini sidang dan fatwa nih Ustaz. Insyaallah. Ya, Fadhal Ustaz. sesuatu yang halal hukumnya halal, yang haram adalah haram. Bila dia bercampur, dilihat mana lebih besar. Ya, musik jelas haram. Ya, mencari yang bermanfaat, mencari lowongan pekerjaan dan lain-lain, informasi yang berguna untuk dunia Anda, sesuatu yang mubah. Maka bila tidak didapatkan sesuatu yang terbebas dari yang diharamkan, ya, maka pilih. Jangan dibuka kecuali ketika Anda memang ada keperluan. Banyak mencari lowongan pekerjaan, baru buka. Dan namanya sesuatu yang diharamkan, ambil sesuai kebutuhan. Sama Allah mengharamkan memakan daging babi. Tapi dalam kondisi darurat di mana kalau Anda tidak makan Anda mati, dibolehkan makan daging babi. Tapi hanya sekedar agar bisa Anda bertahan hidup. Adapun dibanyakkan dan disisakan, makan sampai kenyang, itu menjadi haram. Ya, ini agama Allah, agama yang sempurna. Maka ketika Anda sesuatu yang butuh, perlu, Anda tidak akan didapatkan di tempat yang lain yang tidak ada berbasis musiknya, ya, ambil keperluan Anda, dapat keperluan, selesai. Jangan berinteraksi lagi dengan yang haram tadi. Wabillahi taufik. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tip. Ya, sepertinya sudah ada penelpon selanjutnya, Ustaz. Ada Ibu Sri di Sumatera Barat. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Terdengar Ibu suaranya? Waalaikumsalam. Baik. Sudah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Ustaz ini mengenai masalah pajak jual beli. Rencana kan mau ada jual beli tanah dengan adik. Tapi harganya kan 900. Tapi nanti kalau dibuat di notaris itu dikatakan harganya 700 untuk mengurangi pajak. Boleh enggak Ustaz? Ya, cukup jelas Ibu pertanyaannya. Iya. Tanyakan konota. Iya. Ya, dalam hal seperti Ya, makasih Ustaz. ini. Assalamualaikum. Ya Allah barik fiik. Assalamualaikum. Dalam hal seperti ini, tanyakan ke notaris bagaimana caranya, trik dan tip untuk mengecilkan pajak dalam transaksi seperti ini yang tidak melanggar ketentuan. Karena bila melanggar ketentuan, tentu Anda akan mendapatkan sanksi lebih besar dari negara. Maka yang sesuai dengan kondisi celah-celah hukum yang dimanfaatkanlah. Hanya notarisnya bagaimana amannya. Wabillahi taufik. Terkadang ada yang dituliskan dengan NJOP, bukan dengan harga real. Mungkin salah satu solusi. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Dan ya, kita akan mencoba berpindah ke penelpon selanjutnya. Ada Bapak Ali dari Medan, Masya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ali. Pertanyaannya. Ini mau bertanya Ustaz. Ayo. Kita kan Iya, Pak Ali. semacam terapel umroh. Ya. Jadi kalau kita membawa jemaah untuk ke Tanah Suci, kita menyediakan uang untuk tukar real. Misalnya kalau dari Tanah Suci kita tukar di sana 4,5, maka sama jemaah kita berikan 5.000 misalnya. Tetapi kalau nanti dia pulang dari sana, uang itu tidak habis dibelanjakan, maka kita sepakat bahwasanya ada pemotongan dengan sepakat. Apakah itu diperbolehkan atau tidak Ustaz? Tentunya tidak sampai lagi 5.000, di bawah 5.000 sesuai dengan kesepakatan Ustaz. Bagaimana itu boleh apa tidak Ustaz? Ya. Cukup jelas ya pertanyaannya atau Ya, itu tidak boleh kalau dengan kesepakatan dari awal. Ya. Karena tidak terjadi tukar menukar termasuk dain bidain. ya. Ya, ketika sudah selesai dari umroh, tinggal si jamaah mengatakan saya mau jual berapa, Bapak beli, Anda katakan 4.200. Ya. Oh kemarin saya beli 5.000. Ya, itu kan kita saling redo. Ya, kalau Anda redo 4.200, ya Alhamdulillah kami beli. Kalau tidak ada masalah, pegang aja, jual ke jamaah yang mau umrah yang lain. Atau umrah lagi tahun depan, habiskan waktu di tanah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ya, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, saya rasa cukup jelas Pak Ali ya untuk pertanyaannya dan jawabannya juga. Baik. Ya, kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Atau apa sudah ada penelpon selanjutnya? Kita akan coba cek terlebih dahulu ya, sepertinya belum ada. Kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ghani di Jawa Tengah, Ustaz. Ya, beliau ingin bertanya tentang ya. Izin Ustaz, saya ingin izin bertanya, saya seorang karyawan swasta di mana divisi atau bagian saya bertugas untuk membuat mesin. Selain membuat mesin sendiri, perusahaan saya juga menggunakan subkon atau kontraktor untuk membuat mesin. Suatu ketika ada subkon dari perusahaan tempat saya bekerja menawari pekerjaan jasa kepada saya untuk membuat mesin. Bagaimana hukumnya jika saya mengambil pekerjaan ini Ustaz? Dengan catatan saya mengerjakannya di luar jam kerja dan menggunakan peralatan pribadi. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Yang memberikan proyek ke beliau perusahaan lain, bukan perusahaan tempat dia bekerja. Perusahaan lain Ustaz. Tidak boleh. Kali izin dari perusahaannya. Ya, yang memberikan proyek ke beliau ini dari perusahaan subkon ya Ustaz. Ya tidak boleh. Nggak boleh Ustaz ya. Berarti sampai dia mendapatkan izin dari perusahaannya sendiri Ustaz ya. Iya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Muhammad Nur Wahyu di Jawa Timur. Ya, beliau bertanya tentang ya, saya seorang arsitek independen. Saya sering bekerja sama dengan sebuah firma arsitektur Ustaz. Ijazah saya sering dipakai untuk kepentingan tender. Firma arsitektur yang menggunakan ijazah saya untuk tender biasanya memberi biaya pinjam ijazah tersebut. Pada beberapa proyek saya ikut terlibat dalam pekerjaan atas proyek tender tersebut, namun di sebagian proyek karena tender gagal atau kalah, maka firma tersebut hanya membayar biaya pinjam ijazah tersebut. Apakah biaya pinjam ijazah ketika firma tersebut gagal atau kalah tender tetap boleh saya terima Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Kalau aturan tendernya membolehkan ijazah pinjam bukan menjadi karyawan dari tempat kontraktor, ya ada masalah, dia mengambil fee dari meminjamkan ijazah tadi.
Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ummu Fulana di Sumatera Selatan, Ustaz. Apa hukumnya memberikan sebagian uang gaji dari bank riba ke rekening Dewan Fatwa dan sebagian kepada saudara yang miskin, Ustaz? Insyaallah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Dua-duanya boleh insyaallah ta'ala. Fakir miskin bagian dari sabilillah, ya, dan lembaga dakwah bagian dari sabilillah, di mana harta yang riba didapatkan dengan riba, kedua belah pihak saling ridho, tidak ada yang dizalimi. Tapi ini melanggar ketentuan Allah, maka sepakat para ulama tidak dikembalikan kepada pemberi bunga riba, tapi diberikan untuk kemaslahatan umum, termasuk di situ fi sabilillah. Wabillahi taufik. Tapi syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Alam di Sumatera Barat. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, hukum jual beli burung-burung perkicau apa Ustaz? Hukum jual beli burung berkicau, kicauannya bagus, sesuatu yang mubah. Ya, selagi hewan itu diberikan makanan, dirawat, hukum asalnya boleh. Wabillahi taufiq. Tip, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Sepertinya masih belum ada penelpon selanjutnya ya. Ya, kita akan ternyata sudah ada penelpon yang masuk Ustaz, kita akan coba jawab penelpon. Ya, ternyata ada Pak Ali yang dari tadi sudah menelpon kembali Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Fadhal Pak Ali, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Iya, Pak Ali. Ini tadi mohon maaf Pak Ali, sebelumnya bisa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mohon maaf Pak Ali, sebelumnya bisa kecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Oh, ya. Ya. Ini tadi pertanyaan tadi kurang jelas Ustaz, karena signalnya di sini hilang-hilang. Jadi saya mau ulang bertanya lagi. Saya kan membuat terapel. Jadi untuk meringankan jamaah itu saya menyediakan uang real. Saya beli dari Tanah Suci misalnya 4,5, saya jual 5.000. Apakah itu boleh atau tidak? Satu. Yang kedua, tetapi nanti saya sudah pulang, ada jamaah itu yang uangnya tidak habis dibelanjakan. Jadi ditukar sama saya. Dan saya bilang itu ada potongan. Dan tas yang punya uang tadi mau. Dan lagi pula ada juga jamaah lain tidak mengikut terapel kita, orang lain itu nukar sama kita. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Boleh. Ya, baik. Fadhal Ustaz. Ya, boleh, tidak ada masalah, tetapi jangan diikat dari awal. Kalau diikat dari awal, ini termasuk jual beli yang terlarang. Tetapi disesuaikan saja. Kalau nanti kamu mau selesai umrah, mau jual, dia tergantung kurs dari itu. Mungkin saya beraninya 4.300 atau 4.500 dan seterusnya. Kalau kamu jual ke saya, ya tidak ada masalah. Kamu jual ke yang lain, tidak ada masalah. Kamu pakai lagi untuk umrah tahun depan, lebih bagus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullahu khairan. Mungkin sedikit informasi kepada Bapak Ali, mungkin jika seandainya sinyal televisinya terganggu, nantinya bisa juga didengarkan kembali jawaban-jawaban asatizah melalui website Dewan Redaksi kita, maupun bisa juga langsung ke Facebook dan YouTube Dewan Fatwa atau Fatwa TV juga, nantinya di sana akan disiarkan kembali. Syukran Bapak Ali, jazakumullahu khairan. Kita akan membacakan salah satu pertanyaan yang masuk di Dewan Redaksi kita, Ustaz. Pertanyaan dari Zindan, nama samaran
Beliau dari Aceh. Pertanyaannya, saya bekerja sebagai admin judi online dengan niat untuk membantu keuangan keluarga saya. Dan di tempat saya kerja sedang terjadi perang. Apabila saya mati di peperangan itu, bagaimana dengan mati saya, Ustaz? Tolong dibantu. Syukran jazakumullahu khairan. Saya tidak tahu kalau Anda wafat dan sudah bertaubat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Anda. Tapi bila Anda wafat dalam keadaan tidak bertobat dari dosa besar ini, ya tentu Allah akan mengazab Anda. Anda hanya berkewajiban memberikan nafkah pada orang-orang yang wajib Anda berikan adalah makanan yang halal, nafkah yang halal, bukan nafkah yang haram. Allah barik fiik. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Dan ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Saya ada hamba Allah di Jawa Tengah. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu untuk pertanyaannya. Iya. Ini Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi. Saya kalau tidak salah pernah dengar Ustadz menyampaikan bahwa pekerja pajak itu gajinya nggak halal, sedangkan maksud saya gini Ustadz, mohon maaf, nggak halalnya di mana, terus sedangkan sampai sekarang mau cari pekerjaan yang lain sementara masih kesulitan gitu loh Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, yang mengatakan tidak halal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak masuk surga orang yang menarik pajak. Ya, maka ancaman Nabi terhadap sesuatu menunjukkan perbuatan tersebut tidak halal. Maka bila dari sesuatu perbuatan yang tidak halal tadi dapat imbalannya pun tidak halal atau imbalannya haram. Bila terlanjur berada dalam posisi ini, bertaubat kepada Allah dan selalu meminta yang halal kepada Allah dan berusaha. Allah tidak akan menzalimi hamba-hamba yang bermujahadah, yang maksimal dalam mentaatinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang maksimal dalam mentaati kami, kata Allah, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan menuju kami. Ya, kalau saja hewan dengan kecerdasan jauh di bawah manusia, rezekinya sudah Allah penuhi. Kita lihat hewan-hewan di sekitar kita. Ada yang rezekinya kadang di tubuh kita nyamuk, ya gigit kita dapat dia rezekinya. Semut, ya dia ambil makanan kita, dapat dia rezekinya. Dan hewan-hewan yang lain, ya itu hewan yang kecerdasan yang rendah saja Allah berikan rezekinya. Tentulah kita makhluk Allah yang paling mulia. Allah sudah tentukan rezeki kita, tinggal kita maksimalkan mencari yang halal dan meminta kepada Allah sesuatu yang dihalalkannya saja. Wabillahi taufiq. Syukran saja, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita masih ada waktu, kita akan mencoba menyapa Ibu Yanti di Sumatera Barat. Mohon maaf sebelumnya, Ibu Yanti bisa mengecilkan volume televisinya terlebih dahulu. Iya ya Pak. Ya, silakan Ibu Yanti pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, apa hukumnya penghasilan yang didapat dari mengatur lalu lintas jalan Ustadz? Tep. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Petugas resmi maksudnya Ibu? Mohon maaf Ibu, masih terhubung? Enggak Ustadz, seperti seperti karena ada perbaikan jembatan begitu. Ya. Ah, Mungkin kalau di Bogor kayak Pak Oga Ustaz ya. beda mungkin kali ya. Iya Ustadz, jazakallah khair. Ya Allah yang barik. Dia berbeda-beda. Nah, Kalau pihak yang memang ditugaskan oleh negara untuk melakukan hal tersebut, seperti polisi PJR, polisi lalu lintas jalan raya, ya, maka halal dia mendapatkan gaji itu. Selain dia dapat gaji, dia membantu kelancaran lalu lintas. Orang-orang mendoakan dia agar selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, karena peranannya sangat penting. Kalau dia sakit sehari, ya, yang harusnya orang dari tempat bekerjanya menuju rumahnya mungkin hanya setengah jam, dengan macet bisa menjadi 1 jam, 2 jam, ya, maka ini amalan yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila ini adalah bukan ditunjuk oleh pemerintah dan mereka bekerja sukarela, yaitu bagi pengguna jalan memberikan memberikan bantuan silahkan, bagi yang tidak pun dia tidak akan memaksa, maka ini hukumnya sesuatu yang bermanfaat, membantu kelancaran orang dalam berkegiatan selagi tidak ada aturan di daerah tersebut yang melarang. Bila ada aturan yang melarang dikeluarkan oleh dinas sosial atau aturan dikeluarkan oleh pemerintah setempat, maka mereka bekerja tentu dapatkan harta yang haram, walaupun orang-orang pengguna jalan yang memberikannya itu memberikan dengan senang hati karena merasa dapat imbalan manfaat. Adapun yang ketiga, yaitu inisiatif mereka dan sifatnya memaksa. Bila tidak diberikan, mereka marah, ya, dan bahkan ada beberapa kasus melakukan pengerusakan kepada kendaraan milik pengendara. Nah, ini tentu tidak halal, karena kalau ingin mengambil upah, kesepakatan para pihak, adapun dia tidak menentukan upahnya, kemudian setelah dia melakukan jasa pengaturan, umpamanya kalau ada kendaraan jalan sulit seperti tadi kasus ada perbaikan jalan, dia mengatakan pada yang lewat, Pak, saya bantu parkirkan atau saya bantu keluarkan kendaraan Anda, saya mengarahkan, ya, agar Anda bisa keluar, kasih saya berapa, ya berapa aja deh Pak, biasanya sih 2.000-an, 1.000-an juga boleh. Itu kesepakatan, itu wajib dia bayar. Tapi tidak ada kendaraan orang keluar kemudian diarahkan dan memaksa, ini tentu tidak halal dia ambil uangnya. Wabillahi taufiq. Taib, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Saya syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan Ibu Yanti, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan atas waktunya yang lebih kurang 1 jam telah bersamai kita pada live interaktif kali ini dan berhasil menjawab 14 pertanyaan Ustaz. Ada 9 dari website dan redaksi dan 5 dari penelpon. Taib Ustaz, syukran sekali lagi, syukran, jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya. Ya, kami ucapkan
Terima kasih banyak. Kemudian kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada karena telah membersamai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi di live interaktif Fatwa TV lainnya. Ya, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berdonasi bersama kami juga. Saya mewakili seluruh karyawan yang bertugas di studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.